Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan memberikan beberapa arahan-arahan, beberapa bimbingan, hanya saja kali ini terkait dengan Hari Raya Idul Fitri. Insya Allah Bapak Ibu yang berada di Indonesia, besok kita akan melaksanakan sholat Id, karena untuk Hari Raya Idul Fitri di Mekah dan Madinah itu sudah dilaksanakan hari ini termasuk merupakan Hari Raya Idul Fitri, karena kebetulan orang tua saya berada di Mekah saat ini beliau sudah melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, kalau kita di Indonesia, insya Allah besok hari Senin akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Yang akan dijelaskan di sini adalah yang pertama mengenai takbiran. Ya, kalau di kita kan ada yang namanya takbiran. Jadi mengenai takbiran ini Bapak Ibu, penjelasannya ada di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 185. Walituk milul iddata walitukabirullaha ala mahadakum wala'alakum tashkurun. Dan hendaklah kamu menyempurnakan pada bilangan atau pada hitungannya, dan hendaklah kamu mengagungkan pada Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kalian, supaya kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Nah, maksudnya pada saat bulan Ramadan, setelah Ramadan ke-29 hari, maka lihatlah apakah hilal itu nampak. Kalau ternyata belum tampak, maka sempurnakanlah menjadi 30 hari puasanya. Nah, kemarin itu ternyata pemerintah melalui Menteri Agama mengumumkan bahwa puasa di Indonesia ini digenapkan menjadi 30 hari Nah, karena apa? Karena memang hilalnya belum tampak kemarin itu. Dan insya Allah nanti malam kita akan takbiran karena puasanya sudah selesai nih, hari ini termasuk hari yang terakhir. Karena 30 hari insya Allah nanti kita takbiran dimulai nanti pada saat matahari tenggelam, tepatnya nanti setelah sholat maghrib Nah, itu mengenai takbirannya. Nah, di sini Abah akan jelaskan cara takbirannya. Ada dalam beberapa hadis itu dijelaskan. Abah akan contohkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, itu contoh takbirannya seperti itu. Insya Allah nanti Bapak Ibu juga bisa mendengarkan, biasanya dari beberapa masjid terdengar suara takbiran. Adapun yang akan dijelaskan selain takbiran, Abah akan menjelaskan mengenai beberapa amalan-amalan yang sesuai dengan tuntunan Nabi dan juga dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya pada saat hari raya. Di sini akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu mandi junub atau mandi janabat. Dijelaskan dalam hadis riwayat Malik, sesungguhnya Abdullah bin Umar melaksanakan mandi janabat sebelum pergi menuju ke tempat sholat. Maksudnya sholat hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Jadi amalan-amalan atau sunah-sunah yang bisa dikerjakan sebelum pergi menuju ke tempat sholat, maksudnya di sini besok kan kita akan melaksanakan sholat Id, maka disunahkan, sunahnya yaitu mandi junub.
Ya, kita kan akan melaksanakan sholat Id. Jadi sunahnya itu adalah mandi janabat atau mandi junub. Jadi prakteknya mandi janabat di hari raya itu sebagaimana praktek mandi junub. Hanya saja beda niatnya, gitu ya. Niatkan di dalam hatinya karena Allah, karena ingin melaksanakan sholat Id atau sholat hari raya, gitu ya. Berarti itu pertama amalan yang bisa dikerjakan. Mandi janabat ini bisa dilaksanakan, misalnya Bapak Ibu bangun, kalau di Jakarta ini kan subuhnya insya Allah jam 5 kurang ya, setengah 5 sudah bangun, kemudian mandi janabat, kemudian melaksanakan sholat subuh, kemudian umpamanya jam setengah 6 bisa berangkat ke tempat sholat, menuju tempat sholat yang sudah ditentukan, tuh ya. Yang kedua pada hari raya ini ya, disunahkan memakai pakaian yang terbaik, yang bagus, yang terbaik ya. Ada dijelaskan dalam hadis riwayat Malik, sesungguhnya Ibnu Umar memakai pakaian yang paling bagus yang dimiliki pada 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha ya. Hadis riwayat Malik. Maksudnya pada saat itu para sahabat juga ya, memakai pakaian yang terbaik, tidak harus baru ya, tidak harus baru. Hanya saja prakteknya kalau umpamanya ingin ya, membeli pakaian yang baru itu juga boleh. Hanya saja umpamanya tidak pakai pakaian yang baru, pakailah pada hari raya tersebut pakaian yang terbaik ya. Sunahnya pada saat akan menuju ke tempat sholat, kalau laki-laki itu warnanya putih. Allah itu senang dengan warna putih ya. Hanya saja di sini ya, Abah ingatkan ya, untuk hari raya ini pakailah pakaian yang terbaik ya, pada saat akan sholat, pada saat menerima tamu, karena insya Allah nanti Abah akan jelaskan lagi di bawahnya mengenai silaturahim itu ya. Jadi ingat ya, kadang-kadang kan ada orang itu bertanya, apakah ada tuntunannya ya, harus pakai pakaian baru ya. Jadi tuntunannya itu adalah memakai pakaian yang terbaik, boleh baru, boleh juga yang umpama yang tidak baru. Yang penting mana pakaian yang terbaik, silahkan dipakai untuk hari raya itu ya. Syukur-syukur baru ya, syukur-syukur baru boleh. Kemudian lanjut yang ketiga. Yang ketiga, pada saat akan menuju ke tempat sholat, ya, tuntunannya itu adalah untuk laki-laki ya, menggunakan atau memakai parfum. Ya, hanya saja parfum untuk laki-laki itu jenisnya, ya, dalam hadis itu jelaskan tampak harumnya, ya, dan tidak tampak warnanya. Nah, maksudnya tampak harumnya atau wanginya itu adalah pada saat seseorang itu pakai minyak wangi itu kan ya, yang terasa adalah wanginya, tapi warnanya tidak tampak. Itu untuk laki-laki. Berarti hadis ini menjelaskan mengenai memakai minyak wangi disunahkan untuk laki-laki. Nah, bagaimana dengan wanita mengenai parfumnya? Jadi parfum untuk wanita ya, jenisnya yaitu tampak warnanya, namun tidak tampak wanginya, tidak tampak harumnya. Nah, berarti kalau wanita ya bersoleknya itu silahkan boleh pakai yang berwarna, yang tampak, yang terlihat. Contoh misalnya pakai bedakan, pakai yang ini buat alis, itu boleh seperti itu ya. Disunahkannya seperti itu kalau untuk wanita ya. Hanya saja ya, Abah ingatkan, untuk minyak wangi itu tidak disunahkan untuk wanita ya. Jadi minyak wangi itu hanya untuk laki-laki. Kalau untuk wanita boleh pakai, tetapi cukup umpamanya di kamar saja. Kalau dipakai untuk keluar itu haram hukumnya, tidak boleh. Yang boleh itu adalah yang tampak warnanya ya. Apakah boleh pakai umpama lipstik? Boleh ya. Pakai bedak apakah boleh? Boleh ya, silahkan. Lanjut yang keempat ya, disunahkan ya, makan sebelum berangkat menuju ke tempat sholat. Jadi sebelum ya, kita melaksanakan sholat Idul Fitri besok nih, sebelum berangkat
silahkan Bapak Ibu supaya ya dibatalkan dulu. Ya, karena tidak boleh kita berpuasa pada saat hari raya Idul Fitri. Sunahnya Nabi itu dijelaskan ada dalam beberapa hadis itu, ya. Nabi itu sebelum berangkat menuju ke tempat sholatnya, Nabi makan kurma ya 3 ya atau 5, maksudnya ganjil. Ada dalam hadis, insya Allah hadis Imam Bukhari. Nah, kemudian yang saya akan jelaskan ini ada dalam hadis riwayat Tirmidzi, ya. Sesungguhnya Nabi ya tidak keluar menuju ke tempat sholat hari raya Idul Fitri sehingga beliau Nabi makan terlebih dahulu. Dan Nabi tidak makan terlebih dahulu sebelum berangkat sholat Idul Adha sehingga beliau Nabi melaksanakan sholat Idul Adha. Nah, penjelasan dalam hadis riwayat Tirmidzi ini, jadi pada saat hari raya Idul Fitri, Nabi itu sebelum menuju ke tempat sholat hari raya Idul Fitri itu Nabi sarapan terlebih dahulu, ya. Tapi sebaliknya, jadi Nabi pada saat hari raya Idul Adha itu Nabi tidak sarapan terlebih dahulu sebelum selesai melaksanakan sholat hari raya Idul Adha. Itu ya. Berarti besok Bapak Ibu sebelum berangkat diusahakan minum dulu boleh, ya. Umpama makan makanan yang kecil dulu lah, umpamanya ya makan snack atau apalah, ya diusahakan seperti itu karena memang tuntunannya seperti itu. Lanjut yang kelima, pada saat ya Nabi berjalan menuju ke tempat sholat, yang kelima nih ya, Nabi itu menyelisihi jalannya. Ya, maksudnya di sini adalah pada saat Nabi berangkat dari rumahnya menuju ke tempat sholat, umpamanya Nabi berjalan ya menggunakan jalan A, melewati jalan A. Nanti pulang sholatnya itu Nabi bukan jalan A menuju ke rumahnya itu, tapi jalan B, jalan yang lain. Ya, tujuannya adalah untuk mensiarkan, ya, mensiarkan hari raya, ya, sambil membaca takbir, ya, tahlil. Ya, jadi pada saat berjalan menuju ke tempat sholat itu disunahkan membaca tadi ya tahlil dan takbir, ya. Ya, itu semua adalah merupakan syiar. Ya, syiar di hari raya. Ada dalam riwayat hadis riwayat Baihaqi. Jadi sesungguhnya Nabi ya, keluar menuju tempat sholat di 2 hari raya dan Nabi membaca tahlil dan takbir dengan mengeraskan suaranya. Hadis riwayat Baihaqi. Kita lanjutkan yang keenam. Yang keenam ini mengenai ucapan tahniyah. Jadi tahniyah ini adalah ucapan ya, memberi ucapan selamat pada hari raya. Nah, di sini Abah akan jelaskan ada dalam hadis riwayat Baihaqi, ya. Sesungguhnya aku Khalid bin Makdam bertemu dengan Nabi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku mengucapkan kepada Nabi, taqabbalallahu minna wa minka. Kemudian Nabi menjawab, na'am, taqabbalallahu minna wa minka. Nah, penjelasan hadis ini adalah pada saat hari raya Idul Fitri, Nabi dan para sahabatnya pada saat bertemu itu, ucapan yang diucapkan adalah tadi ucapannya, taqabbalallahu minna wa minka. Kemudian dijawab, na'am, taqabbalallahu minna wa minka. Nah, artinya apa? Artinya, ya, semoga Allah menerima amal ibadah kami dan juga amal ibadah kalian. Itu ya. Nah, jadi itu merupakan ucapan doa, rasa syukur kita kepada Allah sudah melaksanakan ya, puasa di bulan Ramadan, ya, dan juga amalan-amalan yang lainnya. Nah, untuk itu ya, ucapannya itu ya tadi seperti itu, ya, semoga Allah menerima amal ibadah kami dan juga amal ibadah kalian, gitu ya. Kemudian dijawab na'am, ya, na'am tuh ya, gitu ya. Kemudian saling mendoakan, ya. Tadi ucapannya ya dijawab dengan na'am, taqabbalallahu minna wa minka. Nah, di sini Abah akan jelaskan, ya, itu kan tadi contoh hadis ini adalah pada saat sahabat ini laki-laki bertemu dengan Nabi. Nah, bagaimana kalau umpama Abah bertemu dengan orang banyak? Contoh misalnya Abah berkunjung silaturahim
ke keluarga, kemudian di situ banyak orang, apa ucapannya? Apakah sama seperti itu? Nah, di sini Abah akan jelaskan. Pada saat kita akan mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita ini, lebih dari satu orang, maka ucapannya, ya ini Abah contohkan misalnya, Abah bertamu, berarti kan Assalamualaikum. Misalnya, mereka menjawab Waalaikumsalam, kemudian ucapkan Taqabbalallahu minna wa minkum. Itu ya, kalau untuk orang banyak. Abah ulangi, Taqabbalallahu minna wa minkum. Mereka menjawab, Naam, Taqabbalallahu minna wa minka. Karena Abah kan laki-laki. Mereka menjawab tuh, ya, jawaban mereka bukan Taqabbalallahu minna wa minkum, tetapi jawabannya Naam, Taqabbalallahu minna wa minka. Itu jawabannya karena Abah sendiri datangnya. Nah, adapun kalau umpamanya Abah ini mengucapkan kepada seseorang dan seseorang itu sendirian, seorang wanita, bagaimana? Ya, ucapannya yaitu Taqabbalallahu minna wa minki. Kemudian wanita tersebut menjawab, Naam, Taqabbalallahu minna wa minka. Abah umpama sendiri, dia sendiri. Itu tata caranya, itu sunahnya seperti itu, ya. Jadi saling mendoakan, ya. Jadi kalau diartikan itu, ya, semoga Allah menerima amal ibadah kami dan juga amal ibadah kalian. Itu ya, seperti itu. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir Bapak Ibu, ya, sunahnya pada saat hari raya ini adalah silahkan Bapak Ibu bisa menyambung famili atau silaturahim, ya. Berdasarkan ada dalam penjelasan hadis riwayat Imam Bukhari, hadisnya sahih. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang senang dibentangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung famili. Maksudnya menyambung famili adalah silahkan di momen yang baik ini, pada hari raya ini, silahkan untuk menyempatkan melaksanakan silaturahim, ya, ke tetangga, ke saudara. Adapun umpamanya, ya, umpama kita punya saudara jauh, kan nggak mungkin barangkali punya saudara 10. Umpamanya yang satu di Malaysia, yang satu umpamanya di mana, ya. Setidaknya pada hari raya itu silahkan, sekarang kan zamannya sudah canggih, silahkan bisa melalui telepon, ya, ucapkan, ya, Assalamualaikum, siapa namanya umpamanya, kemudian tadi, ya, ucapkan, ya, namanya ucapan tahniyah, ya, memberi ucapan selamat pada hari raya, yaitu Taqabbalallahu minna wa minka, kalau beliaunya laki-laki. Kalau yang nerima wanita, ya, silahkan ucapkan tahniyahnya, yaitu Taqabbalallahu minna wa minki. Itu ya, seperti itu. Nah, ini sedikit Abah mengingatkan, ya, ini merupakan amalan-amalan pada saat hari raya Idul Fitri, di mana pada saat hari raya ini, ya, Nabi bersama para sahabatnya memberikan contoh, ya, contoh amalan-amalan yang bisa dilaksanakan bagi kita sebagai umat muslim pada saat merayakan hari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan. Dengan adanya penjelasan ini, Bapak Ibu bisa, ya, melaksanakan amalan-amalan yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya, bisa menghidup-hidupkan sunnah Nabi, ya. Jangan lupa diniati karena Allah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan. Jangan lupa Bapak Ibu, di sini Abah mengingatkan, bila Bapak Ibu belum, ya, mengklik tulisan subscribe yang ada di HP Bapak Ibu, silahkan Abah ingatkan, ya, supaya mengklik tulisan subscribe-nya, cukup hanya sekali saja. Karena kalau 2 kali klik, itu akan kembali tidak subscribe. Kenapa Abah ingatkan? Karena dari YouTube-nya Abah diperingatkan, ya, diingatkan bahwa, ya, masih banyak, ya, Bapak Ibu yang sering menonton video Abah ini tidak mengklik subscribe-nya, ya, tulisan subscribe-nya itu tidak diklik. Nah, untuk itu Abah ingatkan, silahkan supaya diklik subscribe-nya, ya. Abah mengingatkan, ya, supaya apa? Supaya tadi video-video Abah ini tetap eksis di YouTube, ya, sehingga Bapak Ibu bisa mengambil keilmuannya, kemudian juga bisa banyak bertanya di YouTube, tuh, ya.
Baik Bapak Ibu, itu saja. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan keberkahan. Ya mudah-mudahan ya besok kita sama-sama bisa melaksanakan sholat Id hari raya. Baik Bapak Ibu, Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.